Sebulan 60 kali stand up, 5 bulan semuanya nggak ada yang lucu. Sama sekali. Nggak ada yang lucu. Anyep seanyep-anyepnya. Gue begitu mencintai stand up, ketika gue stand up gak lucu aja, lucu di mata gue. Life is always tough, tapi kan seperti yang bisa diprediksi ya, orang namanya juga orang lagi mendaki, nggak ada nyamannya, memang berjuang, pekerjaannya memang capek, tapi bahagia. Gue pikir gue ke New York itu ngebangun karir kan, tapi yang dibukakan sama Tuhan adalah pintu kedekatan sama anak-anak gue. Menurut gue, ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan masalah psikologis kita itu akan ngerusak hidup orang lain di masa depan. Cari apa yang bikin lo bahagia, dan itu jadiin North Star lo, dan jangan berhenti untuk terus mencari tahu kebahagiaan lo itu apa. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Hari ini super spesial karena kita kedatangan tamu yang sering banget datang. Kita sambut bersama dengan tepuk tangan yang meriah, Mas Panji. Kayaknya secara definisi kalau sering banget muncul jatuhnya gak super spesial deh, Putri, iya gak sih? Loh justru kan karena sering banget. Karena kita gak boleh yang sering-sering sebenarnya. Cuma iya lo kan? Gua dan Reza Rahadian dan Nicholas Saputra, tapi pasti trio cowok ganteng loh. lah. Trio cowok ganteng. Kalau ada film ya, pemerannya kami bertiga, kelar tuh. Semua cewek-cewek Indonesia turun langsung ke bioskop. Bener sih. Gila. Itu ide bagus. Gue bagian loh. lucu-lucunya, ya kan? Iya. Iya. Terus Niko yang bagian pendiam-pendiamnya. Iya. Terus Reza bagian yang karismatik. Iya. Ya itulah. Nanti ya kita coba bikin ya. Mas Panji apa kabar? Baik, dengan senang hati saya diundang ke sini, saya hadir. Terima kasih Putri Tanjung. Kenapa lo apa yang membuat NSS spesial buat lo, akhirnya lo mau datang terus? Selalu dikasih kopi. Ya, semua juga dikasih lah. Lo ke podcast lain masa gak dikasih kopi? Cuman di sini syuting dimulai dengan doa. Itu mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Wih, luar biasa. Ya. Kebetulan gue orangnya ingin lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Okay. Setiap kali di sini tuh gue diingatkan. Wih, luar biasa. Acara-acara lain enggak? Nanti in the conversation gue sebenarnya mau nanya sama lo soal kedekatan lo sama Tuhan, tapi nanti aja. Gue gak doyan nih bagian-bagian ini. Ya nanti aja spiritual. Bikin nangis mulu kerjanya, capek gue. Spiritual nanti. Tapi how's life so far? Belum apa-apa udah menerawang nih gue nih. Life is always tough, tapi kan itu kan seperti yang bisa diprediksi ya. Namanya juga orang lagi mendaki, nggak ada nyamannya, memang berjuang. Tinggal di New York ya berjuang, bangun karir berjuang. Tapi perjuangannya menyenangkan. Gue selalu bilang di sini bahkan. Gue bilang cari pekerjaan yang capeknya bikin bahagia kan. Ya udah, pekerjaannya memang capek. Kalau ditanya sih kabarnya gimana, kabarnya capek tapi bahagia. Tapi bahagia. Bahagia. Itu paling penting sih, ya, bahagia. Betul sekali. Mas Panji, lo pertama kali datang ke NSS itu 2021. Emang iya? Iya. Dan itu pertama kali sebelum lo ke New York. Iya. Dari situ pertama kali lo off cam tuh ngomong sama gue kalau lo tuh mau ke New York. Betul. Lihat gak lo? Iya. Lihat kan? Emang udah dalam rencana itu. Iya. Nah terus habis itu lo coba ya lo nonton dulu klip ini. Ini adalah flashback kita di 2021. Lo ingat gak berubah sama sekali ya? Gue ngomong ke Panji 5 tahun lagi. Sekarang tahun berapa? 2021. Berarti 2026. Panji, semoga lu masih di situ. Dan gue pengen nangis. Drama ada gini. Gue berharap lu masih di situ. Gue nggak tahu gimana caranya lu bisa masih di situ, tapi gue berharap masih di situ. Dan tolong tetap di situ, karena bukan cuma ini baik untuk lu, tapi baik untuk apa yang lu perjuangkan. Drama Gemini 1 tuh. Belum apa-apa udah cengeng banget dah. Apakah lo masih di sini? Apakah sesuai harapan lo? Ya, gue masih di tempat yang dimaksud. Itu kita belum ngumumin ya. Gue belum ngumumin ya. Belum. Iya, ya di kepala gue tuh yang gue maksud tuh adalah di New York. Iya. Dan masih di New York, dan kelihatannya masih akan lama di New York. Ini terlepas dari keinginan karir gue, emang anak-anak gue sudah
udah tahu bahwa mereka akan ada di New York. Yang cowok nih tahun depan, ini mereka baru aja. Sebenarnya gue lagi agak sedih. Karena mereka baru aja terima raport istilahnya, nilainya udah keluar, bagus-bagus. Sangat bangga sama anak-anak gue ya. Tapi gue nggak di sana sayangnya. Pengennya meluk mereka gitu, ngasih tahu kalau gue bangga, tapi gue nggak di sana. Tapi mereka sekarang udah libur. Yang cowok tahun depan kuliah dan udah memastikan mau kuliah di Amerika Serikat. Nggak tahu di New York, nggak tahu di California. Dia ada kampus yang dia incar di California. Yang cewek udah tahu mau ngelanjut SMA kejuruan seni di New York. Jadi udah kelihatan bakal ada di New York terus. Dan anak gue yang cewek nih kalau misalkan SMA-nya kelar 4 tahun lagi, kemungkinan dia kuliah di Amerika juga gitu. Jadi gue sempat ngitung sama Mila, kayaknya sih ada 9 tahun lagi kami di sana minimal sampai anak-anak gue pada selesai. Berarti anak-anak seneng ya di Amerika ya? Sudah mulai kerasan sih. Tahun pertama, setahun setengah pertama rada berat. Cuman sekarang mereka udah setidaknya mereka bisa bilang kayaknya gue mau di sini deh. Gue yang mau di sini. Kalau kemarin kan ngikut bapaknya kan. Iya. Kalo mereka sekarang, udah ini ya. Iya. Tapi elonya sendiri mau ada di sana? Mau. Itu for a long term. Ya, itu mah udah pasti. Gue pengen ada di sana selamanya bahkan. Kekhawatirannya kan kemarin ini kan adalah ini anak gue betah gak ya? Kalau karena tahun lalu aja anak gue yang cewek tuh masih bilang pengen balik SMA-nya di Indonesia. Bahkan sempat ngomong pengen di Jogja, rada spesifik ya. Nah dan itu kalau itu beneran ngotot dia mau lakuin, gue bingung gue. Kalau misah lama, gue gak yakin kuat. Kalau gue tinggalin New York, aduh sia-sia banget yang mau gue bangun gitu. Betul. Nah untungnya mereka dua-duanya udah settle gitu, udah tahu mereka mau di New York, ya udah. Kita terusin aja. Mas berarti lu 2 tahun ya udah ya? Masuk tahun ketiga. Gue udah 3 kali Ramadan gue di New York. Gila juga ya, lama juga ya Mas ya? Iya. Lama juga loh. Mas berarti udah sampai mana mimpi lo nih di New York? Tahapnya tuh udah sampai mana sekarang selama 3 tahun ini berarti? Nih ya kan garis finishnya itu adalah hidup dari karya di New York. Betul. Artinya gue bisa ngembangin karir gue sampai yang membiayai gue hidup adalah stand up gue. Iya. Dan ini belum dong. Belum. Lo masih di Indonesia kan, makanya pulang betul, dulu. Nyangkul. Hey, beri aku job. Walaupun setelah rupiah jadi bawah nilainya turun setengah. Tapi kalau itu jadi patokan garis finish, mungkin gue bisa bilang gue lagi ada di 25%. Jadi masih cukup jauh. Karena saat ini persis gue baru dapat pass di 2 comedy club, satu di Brooklyn di Eastville Comedy Club sama satu lagi di Saint Mark's Comedy Club. Dan ini masih level, kalau ada 30-an comedy club ini masih level-level bawah lah. Jadi gue reputasi gue harus oke biar naik terus. Terus gue lagi coba untuk keliling-keliling Amerika untuk ngembangin reputasi gue. Dan kita lihat tahun berikutnya bakal seperti apa. Pokoknya harus ada yang diusahakan, harus ada yang dilakukan untuk karir berbahasa Inggris gue di setiap tahunnya. Tapi lo kan udah beberapa kali nih ya Mas mencoba gitu ya. Tapi menurut orang sana lo lucu gak? Lucu ya? Lucu. Atau marketnya ternyata orang Indonesia lagi yang ada di sana? Justru kebalikan. Jadi gini, gue lagi jalanin tour namanya 10,000 Hour Tour. Itu tuh ke 14 kota kalau gue gak salah, gue lupa. 7 di Eropa, lebih malah 7 di Eropa, 7 di Amerika Utara. Ambi juga ya tur mulu ya? Hah? Lu ambi juga ya tur mulu? Tapi kalau yang iya sebenarnya, tapi kalau yang ini tuh bukan project nyari duit. Jadi project untuk 10,000 Hour tuh inspirasinya dari bukunya Malcolm Gladwell, Outliers. Dia bilang, if you want to be a master at something, you do that thing for over 10,000 hours. In the right way. Jadi ini tuh ceritanya tuh ikhtiar gue mau bilang, gue mau mulai proses 10,000 hour gue. Jadi ketika gue ke kota-kota ini, gue gak jadi bayaran. Gue cuma minta tolong, orang Indonesia di tiap kota mau gak organize, tapi kita harus pastiin yang nonton tuh minimal 50-50. Orang Indonesia sama orang baratnya, orang lokalnya. Gue juga ngomong sama followers gue, kalau mau nonton gue, bawa 1 orang Amerika. Supaya gak kebanyakan orang Indonesia, karena gue ngapain jauh-jauh di depan orang Indonesia juga kan. Dan gue bilang, joke-nya tuh ditulis untuk orang Amerika. Lebih tepatnya, joke-nya tidak ditulis untuk orang Indonesia. Mereka bisa tahu lucunya di mana, tapi joke-nya tidak bekerja dengan baik. Nah, 2 show kemarin, itu Salisbury, Maryland sama New York City. Salisbury, Maryland tuh Blitar lah, Blitarnya Amerika gitu lah. Sepi banget kayaknya. Gak ada gedung, jauh banget lah. Menuju ke sana tuh gak ada apa-apa, cuma ada kebun jagung gitu. Kebun jagung rumah. Jadi benar-benar rural banget, tapi di antara 30 penonton, orang Indonesianya cuma 3. Dan pecah sekali, menyenangkan lah. Pas gua ke New York, ada 50 penonton, tapi orang Indonesia semua kecuali 2 orang Kolombia dan 1 orang bule. Gue stand up sejam, setengah jamnya anyep.
Oh, Karena joknya nggak kena. Karena emang lo nulis buat orang luar. Iya. Ini agak teknis dikit tapi gue coba jelasin Iya, ya. mau coba. Gue punya satu joke. Joknya kayak gini. Ini joke itu tentang there's a stereotype about Indonesian people and the stereotype is that we're lazy. Joknya itu tentang stereotype. Terus gue bilang, we're not lazy, we're just not accustomed to work hard. Oke, giggle dikit. Terus gue bilang gini, Indonesia itu is a tropical country. We don't have deadlines like the winter to hunt and gather food. There's always tomorrow, there's always the next day. That's why one of the most famous saying in Indonesia is, kalau bisa besok kenapa harus hari ini? Which means, if you can do it tomorrow, why do it today? Pecah tuh di depan orang Amerika. Habis itu ada tagnya adalah, and I know what you're thinking I might be Indonesian myself. Duar meledak. Klipnya udah gue taruh di Instagram. It works 100% of the time. Tapi kalau itu dibawakan di depan orang Indonesia, orang Indonesia tuh udah giggle duluan di kalimat kalau bisa besok kenapa harus hari ini. Pas gue bilang which means if you can do it tomorrow why do it today, jadi nggak ketawa. Karena kan kalimatnya udah di depan. Dan kalimat terakhir jadi nggak bekerja dengan baik di depan orang Indonesia. Karena kan kalimat terakhirnya I know what you're thinking I might be Indonesian myself. Ya kan ini orang Indonesia semua. Joke itu tuh brilian menurut gue. Dari sisi gue bangga banget sama joke itu karena gue bisa ngomong bahasa Indonesia di depan mereka, jadi mereka bisa dengar bahasa Indonesia. Tapi ada unsur relatability, yaitu procrastination. Procrastination itu bukan cuma masalah orang Indonesia, orang Amerika juga gitu. Makanya di kalimat terakhirnya adalah setelah if you can do it tomorrow, why do it today? Semua orang yang suka nunda di Amerika kan ketawa tuh. Abis itu gue tambahin, I know what you're thinking I might be Indonesian myself. That is a very subtle joke. Tapi di dalam satu kalimat itu tuh mereka ngerasa ternyata gue sama orang Indonesia tuh gak beda ya. It's a wonderful joke, I'm very proud of that joke, tapi gak bekerja dengan baik. Nah joke kayak gitu banyak di dalam show gue. Jadi kalau misalnya kita bilang apakah targetnya orang Indonesia juga, beda. Malah gak lucu di mata mereka, karena ditulis bukan untuk mereka. Mas, berarti kan lo harus ada waktu gak sih adjust untuk nulis buat orang. Biasanya kan lo nulis untuk masyarakat Indonesia gitu ya, market Indonesia. Terus tiba-tiba lo harus nulis untuk masyarakat Amerika gitu. Itu berapa lama lo bisa kayak crack untuk kayak the formula lah untuk lo bisa nulis? 5 bulan gue stand up gak lucu. Dan 5 bulan sehari gue stand up 3 kali. Jadi ada 30 hari dalam sebulan katakanlah. Ada 30 hari dalam sebulan 3 kali. Gue katakanlah gue ngambil 20 harinya ya, karena gue Sabtu Minggu istirahat lah gitu. Jadi sebulan 60 kali stand up, 5 bulan. Gila sih. Semuanya gak ada yang lucu. Sama sekali. Gak ada yang lucu. Anyep. Karena gue kan kalau di Indonesia kan topikal ya, ngomongin isu segala macam gitu kan. Pas gue pindah ke Amerika Serikat gue melakukan hal yang sama, tapi orang nggak tertarik untuk dengerin. Kesalahan apa tuh Mas ternyata yang lo lakukan? Ternyata tidak unik guanya. Di salah satu open mic itu ada feedback. Jadi open mic plus feedback. Abis stand up tuh dikasih feedback sama senior-senior. Terus ada yang bilang gini, kayaknya lu gak usah ngomongin topikal deh. Soalnya itu mah banyak di kita. Justru pas lu ngomong Indonesia gue tertarik. Terus yang lain bilang, iya bener harusnya lu ngomongin Indonesia aja gitu. Setelah itu gue mulai ngomongin Indonesia. Terus gue notice mereka nyimak. Tapi nyimak kan baru satu hal ya. Ketawanya adalah hal yang berbeda. Ternyata untuk membuat mereka ketawa gue harus nemu sesuatu yang relate. Ini salah satu joke gue yang juga bekerja dengan sangat baik selalu. If you don't know Indonesia, it's a country in Southeast Asia. It's so peaceful. Barack Obama spent his childhood there. It's so beautiful. Donald Trump goes there to play golf. And it's so far away, Joe Biden probably won't survive the trip. Karena sudah tua ya. Nah itu selalu meledak. Jadi mereka tuh punya karena gue pakai Presiden Amerika sebagai contoh. Tapi referensinya membuat mereka jauh ya Indonesia gitu. Karena kan sekarang kan Joe Biden tua banget gitu. Joe Biden suka tiba-tiba nengok ke belakang. Suka diam. Terus suka nge-freeze. Suka diam aja gitu. Mas, tapi gue penasaran deh. Kayaknya gue kalau misalkan ada di posisi lo, gue udah kena mental breakdown sih. Lo udah maksud gue kayak 60 kali dalam sebulan, lo berapa kali show dan segala macam. Gimana caranya lo tetap semangat sih? Nggak semangat, nangis gue. Ih jangan sedih. Gue lagi di Battery Park nggak ada Patung Liberty gitu. Ngapain gue di sini berkaca-kaca kok gue nggak lucu-lucu. Susah banget dang lawak di sini Kata gue kesel. Nah Mas, boleh nggak kayak lo kasih tau gue step by step. Maksudnya abis lo kayak gitu, lo ngapain gitu? Kan lo pasti sedih, lo nangis. After that lo ngapain gitu? Gimana cara lo bisa masih? I just love what I do. Itulah, itu kali ya core-nya ya. Triggernya di situ ya. Abis nangis juga terus gue yang udah deh stand up lagi udah gitu. Kalau lu suka apa yang lu lakukan, ini yang selalu gue bilang sama orang. Gue begitu cinta stand up, begitu mencintai stand up. Ketika gue stand up gak lucu aja, lucu di mata gue. Kebayang gak maksud gue? Saking cinta sama stand up, pas gue anyep itu tetap lucu di mata gue. Tolol aja gitu. Tapi gue gak bisa bohong kan. Sangat berpengaruh ke mental lo, sangat.
kalau lu suka melakukan sesuatu, lalu lu lakukan itu berkali-kali, tiba-tiba lu nggak lucu, itu pasti kena ke lu. Iya. Apa yang salah ya gue ya? Iya. Tapi karena gue suka banget apa yang gue lakuin, nggak tahu kenapa, nggak punya pilihan lain, ya cuma bisa stand up lagi aja, terus aja. Dan gue diberkahi sama orang-orang yang kadang-kadang ngomong, coba mulai ngomong soal Indonesia segala macam. Gue juga bersyukur gue punya teman-teman yang baik sama gue, yang mau nge-mentor gue. Nah itu dia, pentingnya Mas soal itu. Iya, dan membantu sedikit mengikis mentalitas Indonesia yang ternyata kurang bermanfaat kalau lagi Seperti? Sungkan. Oke. Ya, sungkan tuh nggak kepake. Oke. Kayak teman-teman gue nanya, kenapa sih lu nggak mau bilang sama semua orang lu tuh siapa dan followers lu berapa segala macam. Terus gue bilang, ya gue takut itu hacky lah, itu cara curang. Terus bilang gini, Ji, kalau nggak salah kan lu bilang lu ngelakuin ini untuk orang Indonesia kan? Betul. Iya. Berarti kan lu berjuang untuk Indonesia kan? Iya. Di mata gue tuh lu kayak perang, lu punya banyak senjata. Tapi bilang, enggak, gue pakai pisau aja. Ngapain lu kan bertarung untuk mereka, katanya gitu. Terus ya benar juga gitu. Bahkan kesungkanan gue untuk ngejoke itu kayak, gue punya joke tentang Jewish people. Sah gak ya gue ngomong kayak gini? Terus bilang, ya kalau misalnya lu masih ragu kayak gitu, mending gak usah bawain. Tapi kalau mau bawain aja, dia bilang kayak gitu. Terus bilang gini, kita kan pelawak, kita kerja minta maaf bukan minta izin. Ah bener lagi kata dia. Nah ini hal-hal kayak gini tuh ngebantu gue. Dan sisanya ya jalanin aja. Gue tuh dalam hidup gue tuh ada pola yang pas gue baca, gue langsung percayai. Ini tuh selalu berulang polanya, terus gue bilang oke, kalau emang kayak gini pola hidup gue akan coba jalanin lagi dengan konsisten. Nah Mas, gue penasaran, kan lo tuh udah gak muda. Lo kan udah 45 ya, you're almost 50. Maksudnya enak banget mulut lu Putri Tanjung. Lu udah muda. Kita kan temenan. Iya betul, kita satu SD. Kan, Mas, maksud gue kan lu udah tidak muda lagi ya. Lu kan udah almost 50 gitu ya. Maksud gue gini, biasanya kan orang-orang yang udah senior, yang udah tua gitu ya. In order for them to change their mentality, mindset tuh kan susah gitu. Lo ke Amerika, lo mau gak mau, lo harus adjust in every way. Makanya tadi lo juga bilang kan, mentalitas yang kayak sungkan, apa segala macam itu lo adapt lagi. Kok lo masih bisa sih Mas? Maksudnya itu kena apa dorongan lo gitu? Karena gue tahu banget itu susah lo buat orang-orang yang udah lebih senior untuk bisa adapt dengan core tadi values and ngerti gak sih core mentality? Ngerti. Tapi kayak gue tua banget ya. Gak gini, pertama gini, mungkin karena gue memang jago beradaptasi. Gue sadar itu. Dan ini bukan sesuatu yang gue banggakan. Ini sesuatu yang ditumpahkan oleh kehidupan sama gue. Dalam hidup gue tuh berubah mulu. Gue lahir di Singapura, umur 5 pindah ke Indonesia. Abis itu tinggal di Simpruk. Terus yang oke lah ya, maksudnya Simpruk kan cukup oke pada zamannya. Mungkin sekarang juga masih. Tiba-tiba orang tua gue cerai. Terus gue harus pindah. Terus bokap gue kesana, ke Bekasi. Gue di Bintaro. Terus gak punya rumah, tinggal sekamar. Dalam hidup gue pindah rumah di Singapura 2 kali. Di Jakarta kalau gue gak salah 7 kali gue hitung. Di Bandung kosan gue kayaknya gue pindah 5 atau 6 kali. Hah? Iya. Ya banyak kejadian-kejadian yang saya sesali. Maafkan ibu kos, saya orangnya friendly. Cuman kan lu bisa bayangin, itu kan gue kan dipaksa untuk berubah ya. Tempat tinggal gue, tempat gue mengakar, itu berubah mulu. Itu kan berarti kan gue berubah. Rute angkot, berubah temen, berubah tempat makan, berubah semuanya gitu. Dalam hidup tuh gue dihajar itu mulu. Makanya waktu pandemi kemarin, gue sampai di wawancara TV, saking mereka bingung kenapa Panji cepet banget beradaptasinya. Karena gue bikin konten online lah apa segala macam. Teman-teman terdekat gue sendiri bahkan komentar di Twitter, ini paling cepat berubah si Panji. Karena emang kayak begitu. Nah ketika gue pindah ke New York, gue tahu dalam hati gue akan berat, tapi gue percaya gak akan gimana-gimana. Karena dalam hidup gue tuh emang gue pintar beradaptasi. Tapi yang gue lupa adalah, gue emang jago beradaptasi, tapi kan gue bawa anak dan istri. Gue kadang-kadang suka lupa bahwa istri sama anak gue tuh nggak seperti gue kemampuan adaptasinya. Dan itu tuh jadi kekurangan juga. Saking jagonya beradaptasi, gue tuh bisa loh beradaptasi terhadap situasi yang buruk. I was in, itu skill loh. It's not a skill actually. Gue 3,5 tahun pacaran sama orang yang sebenarnya hubungannya nggak mutual, apa istilahnya? Bertepuk sebelah tangan? Enggak, tapi hubungannya nggak ideal lah. Tapi gue bertahan sampai lama. Kenapa? Karena gue jago beradaptasi termasuk sama kenapa situasi. Kenapa gak ideal? Dia nggak pengen gue jadi pelawak.
Dia bilang dia nggak pengen punya suami yang kerjanya diketawain orang. Kata gue, tapi kan itu poinnya. Justru itu. Terus dia nggak pengen penghasilan gue jadi penghasilan orang tua gue. Penghasilan kita adalah penghasilan kita gitu-gitu. Oh oke. Terus kalau boleh jujur, aduh maaf ya, kalau Anda nonton, saya di-blok sama dia di sebuah sosmed. Kalau boleh jujur, I don't think I'm her type and I don't think she's my type. She just got out of a bad relationship, me as well. Tiba-tiba gue lagi nongkrong, kata Angie ada yang salam sama lu. Pas gue nengok dia lagi, kalau gue kasih gesture-nya ketahuan dia lagi ini potri. Oke. Yeah. Gue tuh gampang jatuh cinta ngelihat perempuan yang lagi melakukan yang dia cintai. Oke. Tahu gak? Kalau misalnya perempuan tahu passionnya apa, gue ngeliatin dia, gue bisa kayak that person is beautiful gitu. Nah terus tapi ya I don't know, yang nggak oke lah gitu. Intinya gue bingung kenapa gue bisa bertahan lama sama dia. Tapi kalau dipikir-pikir emang karena gue bisa beradaptasi sama dia. Dia mau mengubah hidup gue seperti yang dia mau, bisa gue. Nah itu juga terjadi di Amerika Serikat gitu. Bahaya juga ya. Emang agak bahaya. Jadi itu kekuatan, tapi pada saat yang bersamaan juga kekurangan. Iya. Mas, tapi gue jadi penasaran lagi. Perubahan terberat yang lo alami apakah pindah ke Amerika atau apa dalam hidup lo? Kan lo berubah terus sih kan? Perubahan banyak banget terjadi dalam hidup lo. Apa perubahan terberat yang lo pernah alami, Mas? Emang ini sih. Gue suka bilang sama orang, 2022, 2023 adalah tahun terberat. It destroyed me physically, it destroyed me mentally. Jadi even lo sakit kemarin, pandemi itu gak ada apa-apanya sama sekarang? Pandemi mah cuma di rumah gak keluar-keluar aja sebenarnya. Asal punya tabungan mah baik-baik aja kayaknya. Tapi pindah ke New York. Hanya belakangan ini aja keadaan jadi lebih baik. Karena gue udah juga gak megang jadi direktur di Comika. Karena sekarang namanya Daniel, direktur kami. Sehingga gue jadi gak harus bolak-balik. Masih sering tapi gak harus terlalu sering seperti dulu. Jadi badan gue masih bisa dijaga. Terus gue harus akui pernikahan gue juga sudah lebih baik. Gue gak ingat kapan terakhir kali gue sama Mila berantem. There were days, there were months even dimana setiap hari berantem. Anak gue juga udah lebih kerasan. Tahun lalu semuanya sakit. Anak gue 2 kali masuk UGD. 2 kali. Anak gue pingsan di tangan gue. Lagi jalan pingsan di tangan gue. I had to carry her, telepon 911, bawa ke rumah sakit. Dia 10 hari di rumah sakit, baru 3 minggu pulang. Masuk ke rumah sakit yang sama. Susternya aja sampai bingung. Jadi kemarin-kemarin tuh tahun yang berat banget untuk gue. I have never ever in my life I had to go through something like that. Masih harus Komodo Menoi tour gue, lu ingat? Iya. Komodo Menoi juga berat banget dengan sound dan segala macemnya. Itu gimana? Ya, gue gak datang, maaf ya, ke nikahan temen gue itu gue. Ya emang lebih penting kalian orang daripada pertunjukan paling besar dalam sejarah komedi Indonesia. Kan temen gue nikah, bintang tamu yang paling sering nongol. Kan saya seumur hidup, lo kan show terus. Siapa tahu dia nikah lagi, itu kan tahu. Jangan suuzon jadi orang. Gue kenal gak sih orang itu? Jackson. Oh iya. Iya. Karena lupa lo kan. Iya lupa sih. Lo inget Hugo gak? Hah? Hugo. Hah? Inget Hugo gak lo? Yang cewek-cewek anak SF gue inget dah. Yang cowok-cowok gue kayak inget. Iya tapi nggak apa-apa, aman semua. Tapi ya itu kan show gue juga berat sebenarnya. Ya, bahkan turnya aja berat, berat. Iya. Banyak lah. Tapi sekarang udah jauh lebih menyenangkan, jauh lebih baik. I'm physically healthier, mentally I don't know. Kemarin baru jadi bohongin, gue lagi meletus lagi. Kadang-kadang di kanal YouTube orang marah-marah. Tapi sudah jauh lebih baik sekarang. Ya, jauh lebih baik ya. Mau bantu presiden dulu. Lo gara-gara tadi ngomong itu gue jadi penasaran kan, lo tadi bilang kan lo meletus-meletus lagi gara-gara di podcast orang. Gue nonton by the way podcastnya. Tapi kok gue merasa lo tidak meletus-meletus ya. Menurut gue lo bisa menjaga emosi lo dengan sangat baik. Nah bestie gue emang. Gue bilang sama orang, itu tuh gue marah tapi gue tuh berusaha sebaik mungkin untuk ngerem itu. Iya. Kalau enggak udah lebih parah itu. Jujur gue, maksud gue pas gue nonton gitu ya, itu yang gue tangkep, yang gue langsung pikirin adalah
Gimana caranya menurut gue lo punya emotional intelligence yang bagus banget? Karena gue jenius. Alah. Males lah kalau di ini lo langsung naik lagi. Lah emang gue jenius. Gemini ya lo? Ya. Nggak tahu. Ada beberapa alasan. Pertama mereka emang teman gue. Budi dan Ari teman gue. Jadi lebih gampang dong. Lo tau kan Budi sahabat gue juga. Budi. Iya. Budi korek kuping. Julukannya dia sekarang Budi korek kuping memang. Ya mereka ini teman-teman gue. Ari terutama udah sama gue dari tahun 2019. Banyak sekali materi stand up gue datangnya dari Ari. Ari juga murid stand up gue. Dia beli buku pecahkan untuk belajar stand up. Dia juga stand up teman gue. Jadi gue gak pernah bisa marah-marah. Itu malah lebih kayak debat sama temen lu sebenarnya. Iya. Cuman orang gak dapet dengan konteksnya. perspektif yang berbeda. Orang habis itu makan toprak. Orang pada nanya abis itu gimana? Makan toprak. Jadi santai-santai aja. Jadi itu satu. Kedua, gue juga tahu bahwa gue tidak semestinya meledak. Itu kan si kalimat legendaris cut that stupid shit itu tadinya lebih parah lagi kalimatnya daripada itu. Tadinya lebih ekstrim. Cuman gue tahan tapi tetap keluar curse words-nya. Tapi maksud gue emang gue tahu gue gak seharusnya meledak. Dan di alasan ketiga adalah ya mungkin karena gue udah lebih dewasa aja. Iya. Pengelolaan emosi lo gimana Mas? Biasanya kalau lagi kayak pingin marah banget, biasanya lo ngapain? Karena menurut gue tuh emotional intelligence lo bagus banget. Kalau lagi marah banget, gue nyakitin diri gue. Kalau lagi marah banget, iya. Itu gak bagus juga dong. Ya emang gak bagus, namanya juga marah-marah ya gak bagus. Cuman kalau di level lebih. Nyakitin diri maksudnya gimana? Gue tuh kalau marah mau merusak sesuatu, tapi logika gue masih nyambung. Jadi gue nggak pengen tuh ngebanting barang, nggak pengen nonjok orang karena ntar pasal penganiayaan. Jadi gue pukul diri gue sendiri. Oke. Tapi lo tahu itu tidak benar kan? Ya iyalah. Terus habis itu lo gimana? Lo nggak seek help atau apa gitu? Gue psikolog. Sebenarnya gue udah lama banget nggak melakukan itu sejak 2016. Cuman ya mungkin harus gue akuin gue rada longgar. I preach people to go seek therapy, tapi belakangan ini gue juga rada longgar. Mungkin gue agak menganggap remeh. Karena setelah terapi memang jauh lebih baik penguasaan dirinya. Jauh lebih baik. Tapi gue mesti ingat bahwa terapi itu emang bener kayak ke dokter gigi. Lu tuh emang setahun 2 kali kan ke dokter gigi kan. Gigi lu sakit enggak kan tetap ke dokter gigi. Supaya kalau ada busuk-busuk tuh ke cek. Terus diurus gitu. Sebenarnya psikolog juga, tapi gue nggak mau menyebut kesibukan sebagai alasan ya, karena bisa aja gue minta tolong di lock jamnya untuk psikolog. Tapi iya gue kesampingin aja. Mungkin gue harus, karena gue kemarin sempat balik lagi melakukan hal tersebut di depan orang lagi. Jadi ya mesti gue perbaiki kayaknya. Ya, tapi etis lo sadar itu lo harus perbaiki. Iya kayaknya yang mengganggu ini tuh New York deh, yang membuat gue jadi suram lagi. Isi orang marah-marah New York. Marah-marah mulu, semua orang marah di pinggir jalan marah-marah mulu. Gue lihat enak kayaknya kata gue marah-marah lagi gitu. Iya bener. Itu salah satu adaptasi lainnya ya. Iya bingung gue. Orang di New York marah-marah mulu. Jadi mungkin kebawa sama kota, tapi harusnya sih tidak ya. Stand up comedian, di setiap open mic itu pasti ada aja stand up comedian bilang, oh gue lagi terapi, gue baru pulang dari terapis gue, apa segala macam, itu sering. Iya. Gitu. Mereka bedanya stand up comedy di Indonesia sama di Amerika ya. Orang di Indonesia stand up karena seneng bikin orang ketawa. Di Amerika tuh orang stand up kalau enggak dia bunuh diri. Iya, atau nyakitin orang. Iya, jadi beda lah gitu. Gue ngelihat it's a form of therapy juga kan buat mereka tuh. Iya, itu banyak kisah-kisah origin Joker tuh di open mic. Nonton Joker gak? Nonton. Jokernya Joaquin Phoenix. Iya, nonton. Iya, persis banyak kayak gitu. Banyak banget kayak gitu. Dan lu benar-benar melihatnya ya, lu mendengarkan cerita langsungnya ya. Iya, jadi ya mungkin itu berdampak sama saya. Cuman sih gue coba untuk memperbaiki diri gue. Dengan coba untuk bakar kalori gue. Kayak tadi gue bisa main basket, kemarin main basket, nanti main basket, terus lari atau bola. Biar energi agresinya keluar. Ya. Tapi menurut gue kemarin waktu gue nonton yang lo di Total Politik itu, gue sangat bangga sih. Menurut gue emosi lo tuh terkontrol dengan sangat baik. Ada yang bilang gini, Panji nggak ngomong goblok aja udah bagus katanya gitu. Iya benar juga sih, saya pikir-pikir. Mas karena gue cenderung santun gue. Karena gue juga baca dan denger kan kalau biar kata orang tuh komedian tuh have higher IQ and EQ. Lo setuju nggak? Enggak tahu ya. Gue nggak bisa menilai sih sebagai
orang yang ada di dalam keseniannya itu. Karena menurut gue semuanya juga pinter dengan caranya sendiri kok. Maksud gue nggak merasa stand up comedian atau pelawak secara umum lebih luhur gitu atau lebih pinter gitu, nggak juga. Ada plus minusnya aja. Gue nggak bisa ngelakuin, gue nggak bisa ada di pekerjaan lo gitu misalnya. Dan mungkin lu susah ngelakuin apa yang gue lakuin, tapi ya setiap orang kan punya bakat masing-masing gitu. Betul. Ya tapi enggak sih, menurut gue sama aja. Hanya saja mungkin sebagai komika kita tuh terbiasa untuk lebih sensitif aja. Nah terus apakah lu bisa handle sensitivitas, trigger sensitivitasnya? Ini beda-beda nih. Oke. Gitu. Mas tadi kan lu juga udah ngomong kan bahwa kayak ya mentally kan lu juga masih inilah ya, masih on progress lah ya untuk memperbaiki diri lo untuk bisa biar mental lo lebih stabil dan segala macam. Apakah spiritual, apakah something yang berhubungannya dengan agama itu membuat lo lebih tenang? Wow, tahu nggak? Baru aja tadi gue diomongin sesuatu yang bikin gue bengong di lapangan basket. Gue ketemu seorang teman namanya Ferry. Ferry ini adalah, dia pasti nggak mau gue sebut, tapi dia adalah legenda hip hop Indonesia. Dia adalah setengah dari Sweet Martabak. Ada yang tahu nggak Sweet Martabak? Nggak ada yang tahu lagi. Dia main basket sama gue. Sweet Martabak. Ada rap zaman itu. Tirit, pager berbunyi, tirit tirit, begitu bunyinya. Nggak ada yang tahu ya. Iya. Intinya dia di situ. Terus udah gitu dia ngomong sama gue, dia bilang, dia cerita bahwa karena dia sering ngikutin kajiannya M. Ainun Najib, Canun, dia bilang, Canun tuh bilang Mekah tuh di sini. Nah, terus udah gitu dia bilang, kayaknya Mekah lu tuh di New York. Lu tuh ke New York tuh bukan cuman untuk ngembangun karir, tapi itu cara Allah untuk membuat lu kembali bisa melakukan apa yang selama ini lu lakukan. Terus dia sebut deket sama anak lu. Dan bener. Gue pikir gue ke New York itu ngebangun karir kan. Tapi yang dibukakan sama Tuhan adalah pintu kedekatan sama anak-anak gue. Karena kalau gue lagi di Indonesia ya, kayak sekarang aja ini, buset dah, gue keluar mulu dari pagi sampai malam dan segala macam, dan gue tidak menjadi ayah kan. Maksudnya ayah kan kerjanya nggak cuma ngasih duit gitu, kan ada peran mendidik dan jadi contoh untuk anak-anaknya. Nggak bisa gue lakuin itu. Di New York gue ada terus. Malah kayak orang pengangguran, pikir-pikir. Gue bisa bangun, nemenin mereka sarapan, ngelepas mereka sekolah. Kalau gue di New York, setiap hari gue selalu nunggu di pinggir jalan Northern Boulevard, jalan utama dekat rumah gue, 2 blok dari rumah gue, untuk bertemu dengan Shira dari seberang sana. Kalau Shira ngeliat gue, dia senyum, lampunya putih, dia nyebrang, dia selalu lari meluk gue. Itu selalu, pokoknya kalau gue lagi di New York selalu gue lakukan. Dan abis itu kedekatan itu ngebangun ke hal-hal lain, kayak waktu Ramadan gue sama Mila berpikir ini sebenarnya momen yang tepat nih kalau misalnya kita pengen memastikan anak-anak kita sholat. Anak-anak kita gak pernah sholat. Terus gue pikir kan paling masuk akal kan mereka sholat bukan karena disuruh tapi karena ngikut pola orang tuanya. Jadi saya mau gak mau harus sholat, nontonin kajian YouTube. Anak gue nanya terawih itu apa gitu kan, gue kan apa ya. Tapi ujung-ujungnya jadi lebih rajin sholat, terutama karena Shira yang minta. Ayah kita sholat jemaah. Gue kemarin baru aja dari mall beli buku lagi untuk kedua kalinya. Beli buku cara sholat yang ada transliteration ya, tau gak? Yang jadi Arabnya ada Latinnya. Iya. Karena waktu itu gue beli, perasaan gue ada transliteration, pas gue kasih ternyata gak ada, jadi gue beli lagi. Karena Shira terutama, ayah kalau sholat tolong yang keras-keras dong, karena biar aku dia pengen bisa dengar, ya. Jadi itu tuh membuat gue berpikir bahwa kayaknya iya ya, gue dibawa ke New York itu untuk hal-hal lain gitu. Dari didekatkan kembali dengan anak, didekatkan kembali dengan agama gitu. Dan gue gak mau bilang gue udah jauh lebih baik. Cuman maksud gue prosesnya itu kan berjalan gitu. Gue gak abai dari apa yang harus gue lakukan, dan gue tahu gue salah. Beda lah. Ada orang yang gak apa-apa lagi gak puasa, kan di Islam gitu-gitu. Gue gak kayak gitu. Pokoknya kalau kata Al-Quran emang harus puasa, ya puasalah gue gitu. Jadi gue nggak yang gue nggak sholat karena gue gini-gini, enggak. Gue nggak sholat karena emang malas aja. Tapi gue menuju ke sana. I wanna be better. Gue nggak mau ketika anak gue ditanya, kok bisa sih lu nggak tahu caranya sholat? Terus dia bilang, habis bokap gue nggak pernah sholat. Nah gue nggak mau tuh kayak gitu.
Karena gue kayak gitu. Gue gak pernah diimami sama bokap gue. Gak pernah. Pernah sekali salah dia. Habis itu ketawa. Ayah ambil air wudhu lagi ya. Terus dia pergi gak balik. Astagfirullah. Iya. Itulah yang terjadi sama gue. Dan gue berusaha untuk gak kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita bilang sebenarnya spiritual journey lo nih baru mulai di New York apa sebenarnya udah lama lo? Rasa penasaran sih udah lama. Dan terbukti kok. Gue cek aja. Gue kan dengan nanti ini Mens Rea, itu kan berarti gue udah punya 10 stand up comedy special. Dari yang pertama 2011 sampai yang sekarang ini, gue nggak pernah absen ngomongin Islam. Coba aja, ada kok. Gue ngomongin ayat apa semua selalu ada. Bukan karena gue Islam banget, tapi rasa penasaran itu tuh ada. Nah jadi gue pikir kalau penasarannya udah pernah ada, sebenarnya tuh yang gue tunggu tuh cuman orang yang tepat untuk ngajarin gue aja. Oke. Ya udah. Mas tadi ngomongin soal show lo yang baru apa tadi? Mens Rea. Mens Rea. Itu kapan? Sebenarnya turnya masih April sampai Agustus 2025. Oh masih lama. Iya, tapi penjualan tiketnya nanti 10 Agustus 2024. Oh bentar lagi. Ya, gua di Jakarta itu di 10.000 penonton. Wow. Di luar itu Jakarta. Gue datang. Ntar ada yang kawin aja. Tuh Jackson kawin lagi tuh ntar. Bener deh kawin lagi, tapi nabrak lagi sama acara Mas Panji. Iya, tapi di luar Jakarta 10 kota. Yang Indonesia, gue masih ngincer kota-kota luar negeri. Dan itu lo akan ngomongin banyak soal politik? Iya, banyak ngomongin politik. Kenapa? Rakyat Indonesia, kesebel gue ngomong rakyat Indonesia. Boleh gak sih di sini ngomong goblok? Boleh. Jangan sensor aja lah ya. Iya. Karena ya orang salah pikir ya. Mereka pikir tuh Mens Rea ini tempat gue untuk ngomongin rezim, nyalahin menteri, nyalahin itu. Yang paling salah dalam situasi kita, politik ataupun sosialnya, itu rakyatnya. Rakyatnya blow on semua. Waktu kemarin kita nyoblos, gue ngomongin gue aja yang terjadi sama gue. Waktu kemarin gue nyoblos, kan ada beberapa lembar nih kita tahu ya. Semua orang kan selalu antusias dengan lembar pertama kan. Presiden siapa yang akan aku coblos kan gitu kan. Oh yakin banget kejeblos gitu. Lembaran kedua di samping kiri gue. Siapa ya? Nggak tahu mau nyoblos DPR siapa, DPRD siapa, DPD siapa. Kecuali Jawa Barat karena ada muka Komeng. Tapi yang lainnya nggak ada yang tahu mau milih siapa kan. Abis itu yang mereka salahin siapa? Anggota DPR-nya. Lah itu kan lu yang naruh di situ. Ini kan mereka kan ikut mengawasi anggaran, berapa triliun anggaran kita. Lu kalau mau nitip 1 juta sama orang aja harus orang yang lu percaya. Ini ada anggaran triliunan yang mesti diawasin, lu titipin sama orang yang lu kenal aja kagak. Siapa yang blow on? Ya kita. Lu blow on. Nah jadi objeknya itu sebenarnya kita semua. Si Mens Rea ini nggak punya niat jahat. Mens Rea kan artinya niat jahat ya. Gue tuh nggak punya niat jahat. Gue nih pelawak. Gue bener-bener cuma pengen bikin orang ketawa. Di pertunjukan ini niat gue tuh adalah kayaknya ada banyak hal yang salah di kepala lu terkait politik dan kebangsaan deh. Jadi gue mau cerita tapi harus diakuin jalan masuknya udah pasti topical. Udah pasti. Misalnya gue pengen ngomongin soal misalkan gue pengen ngomongin soal pembiayaan partai. Gue akan masuk pintu lewat kasus-kasus korupsi. Karena apa kasus korupsi kayak gitu? Karena biaya berkampanye itu biaya politik itu mahal, harus balik duit, gitu-gitu lah pokoknya. Jadi udah pasti momen-momen gue bahas, tapi gue nggak nyerang mereka, nggak punya niat jahat terhadap mereka gitu. Mas, kan lo selalu bilang perspektif lo itu terbentuk dari lingkungan. Bagaimana sebenarnya lingkungan tuh membentuk kepekaan lo sih terhadap isu-isu politik ini? Pertama-tama ya, flavor komedi gue emang kebentuk dari lingkungan, tapi itu apa ya istilahnya? Itu mungkin karena emang kebentuk zaman aja. Orang suka bingung kan, kalau stand up lu berani banget. Gue bilang lah, waktu gue kecil tuh gue nonton Bagito. I see. Bagito tuh kerjanya nyindir pemerintah mulu. Miing, Didin, Unang, walaupun mereka renyah sekali dan ada Unang yang anak-anak selalu suka lah karakter Unang karena selalu cute kan. Tapi mereka tuh dulu tuh sampai dimarahin gara-gara mereka nyindir Batutut, Mensos, anaknya Pak Harto. Karena kan untuk anda yang lupa, Pak Harto anaknya jadi menteri. Kalau yang sekarang kan anaknya jadi wapres. Anaknya jadi menteri, menterinya kerjanya cuman peresmian mulu. Terus di sini menteri peresmian mulu. Akhirnya mereka bikin sketsa di mana ada perempuan yang kayak Mbak Tutut lagi ngeresmiin toilet umum, diserang dan dikritik. Gue tuh tumbuh besar nonton kayak gitu. Masuklah gue ke SMA di College Gonzaga, emang bercandanya
terbuka gitu. sekali. Iya. Flavornya tuh lebih ke in your face gitu lah flavor Iya. komedinya. Masuk ke kuliah, gue masuk 97, 98 reformasi, tambah lagi. Jadi itu semua kebentuk aja sama lingkungan gue. Ketika gue udah mulai masuk ke dunia karir, waktu itu gue mulai siaran radio, keresahan gue makin tinggi terkait hal-hal yang serius. Iya. Dan untung waktu itu gue punya bos yang memfasilitasi gue. Dan gue disuruh bikin talk show sendiri gitu, acara sendiri. Lahirlah namanya Provokatif Proaktif itu. Akhirnya jadi acara politik talk show di sebuah stasiun TV. Begitu terus jadi emang kebawa gitu, kebentuk sampai dengan sekarang. Makanya gue gak pernah ngerasa gue berani. Ya emang begini normal aja dari dulu mah. Lo pernah di blackmail gak? Oh sering banget. Lately deket-deketnya pernah gak? Malah enggak justru. Enggak. Disebelin sering. Oh iyalah. Tapi kan itu selalu. Iyalah, kalau itu kan Waktu emang pertama banyak kali ya aja gue, sama iya, lu. pertama kali aja 0044 waktu itu. Sering, tapi sekarang sih lebih ke panas aja. Panas karena diomongin, lebih more of the heat but no pain gitu. Tapi yang gue lihat juga kayak sekarang lebih banyak orang yang setuju sama perspektif lo juga. Ya mungkin iya, mungkin mereka cuman ngomong kayak gitu karena it's cool, Iya, it is FOMO the cool. ya. Iya, gue percaya itu, tapi nggak tahu, mungkin. I don't know what to say. Gue cuman tahu gue pengen ngomong apa yang gue pengen ngomongin aja. Iya. Tapi Mas, lo tuh biasanya lo berharap apa sih sama the young generation of Indonesia? Nggak goblok aja, pada goblok semuanya pada goblok. Masalah terbesar kita tuh nggak apa? Apa? Selalu berharap orang lain yang menyelesaikan semua permasalahan ini. Iya, Si betul. Satria Piningit itu ada di semua generasi. Kita selalu berharap, gue pilih Pak Jokowi, insya Allah Indonesia beres. Nggak kayak gitu. Gue milih presiden, dia udah menjabat, udah gue angkat tangan. Nggak kayak gitu. Makanya gue pernah bilang, dan gue percaya ini, siapa yang menang di antara Anies, Ganjar, sama Prabowo, nggak ada bedanya. Semua bisa menang dan sama aja, tahu nggak kenapa? Karena siapapun yang menang, ya harus kita jaga. Iya. Harus kita kritik, harus kita bantu kalau perlu. Iya. Jadi beban terbesar itu di kita. Iya. Cuman kan kita ini bangsa yang aneh gitu. Kita ini bangsa kayak bangsa yang for lack of a better word manja gitu. Kayak ya kan gue udah punya pembantu, ya pembantu gue yang beres-beres rumah. Lah kan rumah-rumah elu. Gimana sih? Aneh banget dah. Nah itu mentalitas yang masih banyak dan pengen gue tempelengin. Tempeleng stand up comedy special. Gue bikin acara. Aduh banyak nih. Mas Panji, kita kan udah gak ketemu setahun berarti. Iya. Ya kan, kita udah gak ketemu setahun. Kayak lebaran nih kita ketemu setahun sekali. Pasti sama setahun ini banyak lah lesson learn yang lo alami, yang lo jalani segala macam. Pasti lo banyak lah dapet pelajaran-pelajaran baru. Apa advice yang lo mau kasih ke gue? Ke lu? Iyalah. Apa kira-kira advice yang lo mau kasih ke gue? Karena gue seeking for Bayangin advice. lu akan ngomong sama diri lu ngomong ke kamera ini. Bayangin lu akan ngomong sama diri lu 5 tahun dari sekarang. Gak original lo. Advice apa ya? Apa dong? Kan pasti lo udah mengalami banyak hal setahun ini. Dan gue kan masih muda, gue masih jauh perjalanan gue. Apa yang kira-kira Lu juga gue? masih muda. Iya, lo masih muda juga, tapi kan lo lebih tua daripada gue. Jadi apa kira-kira nih pegangan apa yang gue harus pegang selalu? Kasih advice dong ke gue. Sekalian lalu kasih advice ke orang Ini kayak lebaran terus cucu gue mau duduk gitu. Ngomong apa gitu untuk kasih aku tips. Iya, pas gue sungkem kan lo mau kasih Aduh, apa mau ya? ngomong apa? What advice yang lo mau kasih ke gue? Apa ya? Satu sih ini lebih ke advice generik ya. Iya. Gue selalu menyarankan setiap orang punya psikolog. Oke. Punya nggak? Punya. Ya bagus. Mbak-mbak yang menonton, Anda di handphone Anda biasanya kan ada mbak pijit tuh di handphone. Jangan cuma punya tukang pijit Anda punya psikolog, bener gak? Perempuan kan biasanya di handphonenya pasti ada tukang pijit. Andalanya untuk dihubungin mbak pijit dog gitu. Semua orang harus punya psikolog menurut gue. Karena menurut gue ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan masalah psikologis kita itu akan ngerusak hidup orang lain di masa depan. Iya. Ya, kalau sesuatu di hidup lu masa lalu nggak lu beresin, korbannya masa depannya orang lain. Iya, benar. Itu benar. Itu satu, jadi gue selalu pengen peduliin kesehatan mental lo. Itulah kenapa gue semakin yakin untuk tetap ada di stand up. Karena stand up comedy itu kan ngebantu lo untuk ketawain aja gitu. Iya. Tapi lo bikin orang jadi mental. Ya juga sih. Jadi cycle gini Ya. terus. Dan yang kedua, gue sih usul lo untuk tahu
apa yang bikin lu happy dan jadikan itu North Star lu aja. Beneran deh. It's so easy. But it's hard to do karena orang tuh banyak takut untuk mau ngelakuin sesuatu yang bikin dia happy. Banyak orang kan lebih baik ngeliat orang lain happy dulu daripada kita. Betul. Dari bentuk pengorbanan atau dari beliin orang barang, kita nggak beliin apa-apa untuk diri kita sendiri. Gue kayak gitu tuh. Kalau misalnya gue ada ngeliat iPhone baru bagus nih, beliin orang lain dulu. Beliin istri gitu, beliin anak gitu. Ada apa benda apa? Bagus ya. Kadein orang lain dulu gitu. Karena kayak ada rasa bersalah gitu kalau misalkan kayak kita ngebahagiain diri sendiri. Tapi sebenarnya enggak. Soalnya kalau misalkan kalau nggak kebahagiaan yang jadi North Star-nya lu, akan kelihatan dan akan terasa. Gue sering marah-marah, but at least I'm happy. I mean, every other day I'm happy. Iya bener. Kenapa lu suka marah-marah mulu ya? Kenapa? Lu marah-marah juga? Enggak, gue gak marah-marah gue. Gue lebih tenang gue. Iya, lebih zen ya. Lebih zen gue. Jadi kalau menurut gue sih nggak perlu terlalu susah, nggak perlu banyak sebenarnya yang jadi nasihat. Cuman kalau boleh jujur nggak semua orang tahu apa yang bikin dia bahagia juga sih. Iya. You think you know, you think this is the one, but it's not gitu. Betul. Jadi harus untuk cari cari tahu, terus. betul itu pencarian tanpa henti. Jadi cari apa yang bikin lu bahagia. Dan itu jadiin North Star lu dan jangan berhenti untuk terus mencari tahu kebahagiaan lu tuh apa. Oke, my last question. 5 tahun lagi kalau lo nonton acara ini. Kan harus itu kan. Ini tahun berapa? Sekarang tahun 2024. Gue tahu 5 tahun lagi. Gue tahu gak gue gak sabar pengen apa? Apa? Gue gak sabar pengen umur 50. Makanya ayo. Ih gila pasti ganteng banget gue. Gue yakin gue akan jadi. 5 tahun lagi dari sekarang adalah berapa? 9. 2029. Lu akan berumur 50 tahun. Pada saat 2029 ya. Pada saat itu akan harusnya ada banyak target lu yang keungkap. Target perusahaan lu ada yang terjadi di 2029. Target karir lu ada yang akan. Karena kalau misalnya lu kerja keras dan disiplin, put your head down, believing in the process. 5 tahun lagi lu akan ngelihat sesuatu. Dan jangan lupa jaga diri lu karena bapak-bapak umur 50 tahun yang lain gak ada yang jaga diri bro. Lu dandan yang cakep jadi daddy lu. 50 orang nanti umur 50 tahun gue ganteng banget tuh. Beneran dah. Ganteng gue. Kita lihat ya. Gak sabar gue. Iya. Mas Wanji, tadi gue ada satu pertanyaan yang gue lupa tanya, gue pengen banget tanya. Lu gak ada kepingin masuk politik karena lu ngomongin politik mulu? udah pernah gue ngeliatin masa-masa itu. Sekarang udah gak mau? Nggak mau karena sebenarnya gue udah pernah kan. Kan waktu gue jadi jubir pilkada itu kan jabatan resmi politik. Semua teman-teman gue politisi juga bahkan bilang lu kan udah pernah jadi politisi. Jadi gue udah tahu dan gue tahu I'm not cut out for that. Tapi gue bisa jadi Wahidin Sudirohusodo gitu. Tahu nggak Wahidin Sudirohusodo kan datang ke Stovia terus gitu dia ngomong gitu. Ini zaman dulu ya. Pada nggak baca sejarah ya. Datang ke Stovia terus berpidato soal kebangsaan. Terus ada anak baru namanya Sutomo bilang bener juga nih, ayo kita bikin organisasi pemuda Indonesia pertama. Abis itu karena ada organisasi pemuda Indonesia pertama, ada Kongres Pemuda Indonesia, ada Sumpah Pemuda, ada Identitas Indonesia, dan so on and so forth. Itu tuh peran gue. Gue tuh tukang nyolekin, tukang mancing orang, gue menyemangati lu untuk melakukan sesuatu, gue ngasih wawasan lu lewat komedi gue. Dan kalau Indonesia mau mendapatkan yang terbaik dari gue, ya harus mengoptimalkan skill set terbaik gue. Dan itu adalah dengan bercerita, entah itu lewat film, stand up, atau di YouTube orang. Selama gak marah-marah. Dan gue udah berdamai dengan itu, emang ini peran gue. Oke. Gitu. Mas Wanji terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Makasih. Perjuangan lo masih jauh. Ya masih jauh. Masih jauh. Semoga lo sehat terus, bahagia terus. Amin. Dan semoga kita ketemu lagi setahun lagi. Tahun depan. Hey, Reza Radian dan Nick Sap berhenti datang ke sini. Saya melakukan ini hanya untuk mengalahkan Anda. Mas Wanji, thank you. Thank you, Putri. Thank you banget teman-teman. Terima kasih yang udah nonton NSS. See you lagi.